Jadi ini saya pahami, ternyata memang kalau kita amalkan satu ilmu yang kita ketahui, nanti Allah Ta'ala bagi tahu ilmu yang tak kita ketahui, ilmu baru. Itu bang, jadi proses hijrah saya itu bertahap-tahap memang dengan cara itikaf di masjid itu. Dan saya bisa berikan ini Pak, statement kepada pemerintah. Kalau berani saja ini pemerintah, pertama Departemen Agama atau MUI memfatwakan ini, semua laki-laki balik Muslim diwajibkan untuk itikaf 3 hari di masjid, sekali saja seumur hidupnya, nggak apa-apa. 3 hari, jangan keluar masjid 3 hari. Kalau perlu diikat dalam masjid. Dan 3 hari itu akan merubah kehidupan dia sampai mati. 3 hari di masjid nih, nggak main-main nih. Ayam dikurung 3 hari di kandangnya. Lepas Pak rindu dia pulang ke kandangnya. Di kampung kita di Padang, Pariaman, baru tuh ditarik tali 1 kali, turun kalau patua. 2 kali yang muda, yang 3 kali ditarik turun dia. Bagaimana cara ngajarin monyet tuh? Baru untuk mengerti perintah tuannya. Dilatih 3 hari latihannya. Nah, baru dilatih 3 hari paham perintah. Apa sih kita nggak paham? Ya. Jadi coba Ustaz, benar nih jamaah-jamaah kita nih, supaya hati mereka ada mu'allak dengan masjid. Hati umat ini supaya ada keterkaitan dengan masjid, mesti umat ini berlama-lama di dalam masjid. Saya nggak paham solusinya bagaimana. Meskipun dia cuma duduk-duduk, tidur-tidur dalam masjid, nggak usah ngaji lah. Minimal 3 hari 3 malam itu dia telah lepas dari fitnah dunia. 3 hari 3 malam itu kalau kita khusus nggak hidup handphone San. Saya 4 bulan 40 hari itu nggak hidup handphone. Saya bilang sama istri, kalau ada kabar, kalau nggak ada kabar berarti aku masih hidup. Kalau mati ada kabar ke rumah, tenang aja. Jadi benar, kita betul-betul belajar tawakal, mengeluarkan hubud dunia dari hati ini memang dengan keluarnya Allah Ta'ala. Dan ini satu metode tarbiyah umat, sarana tarbiyah untuk membentuk sifat-sifat mulia secara bertahap-tahap. Ulama nggak berlaku ini untuk ulama, tapi untuk orang awam ini cara yang sangat sederhana, yang sangat mudah. Dan saya telah lihat ribuan orang-orang Ustaz yang tadinya nggak karu-karuan, kemudian Allah rubah. Saya 2 tahun yang lalu ke Palu. Di Palu ketemu orang namanya Syafi'i. Syafi'i ini orang Palu, di Parigi namanya kota kecilnya, itu beri dia gelar iblis. Ada nggak di Pekanbaru orang preman gelarnya iblis? Firaun ada. Iblis ada? Nggak ada iblis Pak. Nggak usah disebut lah. Pokoknya Syafi'i iblis paling ditakuti. Banyak catatan kriminal dia, dan orang nggak ada yang berani sama dia. Mabok hari-hari semua. Suatu hari jamaah datang nemuin iblis nih. Ajak iblis masuk masjid, bicara dakwah pelan dari hati ke hati. Singkat cerita dia bilang oke, bagus juga, saya ingin taubat, ingin 3 hari. Dia bilang sama istrinya, aku ikut 3 hari jamaah tabligh, 3 hari itikaf. Kata istrinya, pergilah bang. Istrinya pun setengah percaya nggak mungkin, karena hari-hari mabuk alkoholik. Tapi ini hebatnya Syafi'i ini, istrinya solehah. Jadi istrinya ini sabar dengan kenakalan suaminya, dan dia tetap ajarkan anak itu hormat. Jadi kalau malam-malam dia mabuk dan pulang, anaknya sebelum sekolah harus cium tangan ayahnya. Istri sabar istrinya, istri solehan. Terus doa sama Allah. Syafi'i bilang sama jangan boleh saya ikut 3 hari tapi saya bawa minuman. Bawa minum. Dibilang boleh, tapi abang yang minum dalam masjid, minum di toilet. Nah dibawalah pakai tasnya dia minuman semua. Hari pertama dia gelisah, gemetaran dia kalau nggak minum itu, karena alkoholik kan. Hari kedua mulai tenang, hari ketiga menangis-nangis dapat hidayah. Jamaah kan suka dandanin orang. Udah ganti gamisnya dia, kasih zaitun, muka dia kasih cilak, jadi iblis tadi berubah 3 hari. Jadi kayak wali Allah dia pulang. Kata jamaah, abang pulang ke rumah minta maaf sama istri, nggak usah bawa bunga, tapi jadi bunga. Bawa ke rumah, tobat ya Allah, tobat. Mau berhenti lagi semua. Berarti 3 hari Allah mandikan dengan nur kalamullah dan nur sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Syafi'i, subhanallah, dia pulang ke rumah, dia rogoh kantongnya dari jalan, ada uang 3.000-an. 3.000 uang di kantong, dia beli kalau anggur, dapat berapa biji anggur, masukin kantong plastik. Orang selama perjalanan nggak kenal dia, karena berubah 3 hari kan, udah pakai jenggot, udah pakai sorban, pakai gamis. Sampai di rumah, ketuk pintu rumahnya, Assalamualaikum. Dengar istri, waalaikumsalam, kata istri. Istri keluar, istri tanya, cari siapa Ustaz? Istri tak kenal dia 3 hari Pak. 3 hari dia itikaf di masjid, Allah rubah. Kata Syafi'i, astagfirullah, kamu gak kenal saya?
Baru dengar suara suami, istri dia speechless, tidak bisa ngomong, mata berkaca-kaca. Ya Allah, kata Syafi'i, tutup matamu. Tutup mata. Kata apa-apa nih, kata istri, tutup matamu sayang. Pas tutup matanya, dikeluarinlah anggur tadi, buka mulut, mau disuapin sama Syafi'i ke mulut istrinya. Dia bilang, maafin aku ya. Istri dia pegang tangan dia, dibilang, ya Allah, ini tangan yang hari-hari tampar aku, ya Allah, sekarang suapi aku anggur. Sekarang Syafi'i 3 orang anaknya hafiz 30 juz. Nah, saya bilang nih, usaha-usaha semacam ini, Farhan di Jepang, 2 diskotik dia Allah rubah jadi masjid. Diskotik, orang Lombok Pak Ustaz, dia punya istri dari Jepang. Jadi jutaan kisah-kisah inspiring nih Ustaz, antum menulis nih, boleh nanti referensi saya bisa kasihkan beberapa orang yang contoh-contoh Mutawab bin Taubat, orang-orang yang kisah hijrahnya tuh betul-betul bikin kita nangis, nggak kuat lihat bagaimana cara Allah rubah orang. Dan ini usaha telah menghidupkan jutaan kisah yang telah mati. Kita dengar kisah-kisah wali-wali Allah, sahabat-sahabat, sekarang nampak wujud-wujud sahabat. Abang saya nggak tahu beliau ini siapa dulu, gimana kita buat dulu semua. Tapi asbab ini telah muncul pribadi-pribadi yang berakhlak mulia, yang betul-betul ada adab, yang tak mau menyalahkan orang, sibuk menyalahkan diri kita. Saya terkesan pertama kali 3 hari itu ada satu bayan saya dengar, yang bayan itu almarhum Kiai Zairon Tomoro. Beliau katakan, maksud kita ikut usaha dakwah ini, kita mau belajar menyalah-nyalahkan diri kita. Karena untuk menyalahkan orang lain tak perlu belajar, anak kecil pun bisa. Oh, saya yang salah. Nah, gitulah Bang. Mulai itu saya terus berlari, terus karena kata Ustadz itu dulu, jangan berhenti. Karena tamsilan orang dakwah ini seperti orang yang berenang, bukan berjalan. Berenang tak boleh berhenti, kalau berhenti tenggelam.